Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda dimanapun berada, selamat berjumpa lagi bersama Ibu di channel video pembelajaran. Ananda dimanapun berada, pandemi COVID masih belum berakhir. Untuk itu, jaga kesehatan tubuhmu dengan selalu memakan makanan bergizi. Dan ingat, selalu ikuti protokol kesehatan. Nah, Ananda dimanapun berada, walaupun kita masih berada di rumah, belajar dari rumah, kita harus selalu bersemangat. Tetap semangat ya Ananda dimanapun berada. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita memohon kepada Allah sehingga semoga yang kita pelajari nanti diberkahi oleh Allah yang Maha Kuasa. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Baiklah Ananda, pada video kali ini Ibu akan membahas tentang materi kelas 3, tema 1, subtema 4, dengan muatan pelajaran matematika dengan pembahasan pembagian dengan jalan bersusun. Nah, kita mulai saja dengan memperhatikan contoh masalah berikut. Siti membawa oleh-oleh sekeranjang ceri dengan isi 12 buah dari rumah nenek. Ceri-ceri itu akan dibagikan kepada beberapa orang temannya sehingga masing-masing memperoleh 4 ceri. Berapa orang teman Siti yang akan memperoleh buah ceri tersebut? Nah, kita perhatikan, ini ada sekeranjang ceri. Kemudian ceri ini nanti akan dibagikan kepada beberapa orang teman Siti. Yang diantaranya teman Siti itu adalah Lani, Beni, Dayu, dan Edo. Nah, ceri tadi akan dibagikan dengan masing-masing mendapat 4 ceri. Berarti isi keranjang tadi diambil 4, diberikan kepada Lani, kemudian diambil 4 lagi, diberikan kepada Dayu. Dan selanjutnya diambil lagi 4, diberikan kepada Beni. Nah, ternyata baru diberikan 3 kali, hasil keranjang sudah menjadi kosong. Nah, di sini ternyata satu teman Siti tidak memperoleh oleh-oleh dari Siti. Ternyata setelah dibagikan, ceri dalam keranjang berkurang sampai akhirnya habis. Proses berkurangnya buah ceri dalam keranjang dapat ditulis dalam bentuk kalimat matematika 12 dikurang 4 dikurang 4 dikurang 4. Ada 3 kali mengurangkan dengan angka 4, sehingga diperoleh hasilnya 0. Dalam pembagian, angka pengurang dijadikan sebagai pembagi. Sehingga dapat ditulis dalam bentuk kalimat 12 dibagi 4 sama dengan 3. Nah, kita perhatikan contoh berikut. 28 dibagi dengan 7 sama dengan titik-titik, kurangkan lagi sampai hasilnya 0. Jadi bilangan pembagi itu adalah pengurang. Di 28 dikurang 7, dikurang 7, dikurang 7. Nah, kita cobakan saja dulu dengan 4 angka 7. 28 dikurang 7 sama dengan 21. 21 dikurang 7, 14. Kemudian 14 dikurangi 7 sama dengan 7. 7 dikurangi 7 sama dengan 0. Jadi hasilnya adalah 0.
Jadi ada 4 kali mengurangkan dengan angka 7 sampai hasilnya 0. Maka 4 kali mengurangkan dijadikan sebagai hasil. Sementara angka pengurang itu diletakkan sebagai pembagi. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa pembagian merupakan pengurangan berulang. Untuk angka kecil atau angka yang bernilai rendah, bisa dilakukan pembagian menggunakan konsep pengurangan berulang. Namun untuk angka yang besar, tidak mungkin dilakukan dengan pengurangan berulang sampai hasilnya 0. Nah, untuk angka yang lebih besar, bisa dibagi menggunakan jalan bersusun. Perhatikan contoh berikut. Misal kita akan membagi 468 dibagi 2. Angka pertama kita tulis dulu 468, beri pengapit, kirinya ditulis angka 2, 468 adalah bilangan yang akan dibagi. Nah, 2 adalah pembagi. Langsung saja kita cobakan. 468, beri pengapit, di luarnya kita tulis angka 2, pembagi. Langkah pertamanya adalah perhatikan bilangan pembagi. Di sini bilangan pembagi adalah 1 angka. Nah, karena 1 angka, maka bilangan yang akan dibagi juga diambil 1 angka. Perhatikan, jika bilangan yang akan dibagi lebih kecil dari pembagi, maka dijadikan 2 angka. Nah, di sini karena bilangan pembaginya lebih dari bilangan pembagi, yaitu 4 lebih dari 2, maka bisa diambil 1 angka. Jadi, kita kerjakan 4 dibagi 2. Untuk menentukan hasil 4 dibagi 2, bisa kamu cari menggunakan pengurangan berulang, atau pakai benda konkret, atau bisa juga 2 kali berapa yang hasilnya tidak lebih dari 4. Nah, di sini 4 bagi 2, ya hasilnya adalah 2. Tulis di bagian atas. Nah, setelah itu, 2 yang didapat sebagai hasil tadi kalikan dengan pembagi tadi. Artinya di sini 2 dikali 2. Dapat 4, tuliskan di bawah angka 4. Selanjutnya, kurangkan. 4 dikurang 4 sama dengan 0. Nah, langkah berikut, turunkan angka 6. Nah, jadi di sini perhatikan, menurunkan angka dalam pembagian bersusun hanya boleh satu angka. Nah, kemudian setelah diturunkan, 6 dibagi lagi dengan pembagi, yaitu 6 dibagi 2. Dapat 3, tuliskan di atas. Ini 3 kali 2, sama dengan 6. Nah, langkah berikutnya, sama dengan yang tadi, kurangkan lagi angka yang kita bagi tadi. 6 kurang 6 sama dengan 0. Langkah selanjutnya, turunkan lagi angka 8. Nah, seperti tadi, 8 bagi lagi dengan 2. Dapat 4, tulis di atas. Kemudian 4 kalikan lagi dengan 2, dapat 8. Tulis di bawah angka 8. Selanjutnya, kurangkan. 8 dikurang 8 sama dengan 0. Agar kamu lebih paham, kita cobakan lagi contoh berikut. 126 dibagi 3. Seperti tadi, tulis 126, pengapit, kemudian pembagi dibuat di luar pengapit. Nah, 126 adalah bilangan yang akan dibagi. Sementara 3 adalah pembagi. Nah, kita lanjut. 126 dibagi 3. Perhatikan lagi angka pertama. Di sini, satu angka yang akan dibagi, nilainya lebih kecil dari pembagi, yaitu 1 lebih kecil dari 3. Nah, untuk itu kita ambil 2 angka. Jadi, 12 bagi 3. 3 kali berapa yang hasilnya tidak lebih dari 12.
Nah, di sini 12 bagi 3 adalah 4. Tuliskan di atas. Kemudian 4 kalikan lagi dengan 3. Tuliskan hasilnya di bawah angka 12. Angka selanjutnya, kurangkan. Nah, dimulai dari kanan. 2 dikurang 2 sama dengan 0, 1 dikurang 1, 0. Angka selanjutnya, ingat, turunkan angka. Nah, di sini dapat 6 diturunkan. 6 bagi 3 dapat hasilnya 2. Nah, selanjutnya seperti tadi lagi, 2 kalikan kembali dengan 3. Dapat hasilnya 6. Tuliskan di bawah angka yang dibagi tadi, yaitu 6. Selanjutnya, kurangkan. 6 dikurang 6 sama dengan 0. Kita coba satu contoh lagi. 72 dibagi 3. Caranya sama dengan yang tadi, 72 pengapit 3. Nah, perhatikan lagi satu angka, 7 lebih besar dari 3, bisa langsung dibagi. 7 bagi 3 dapat 2. Kemudian 2 kalikan dengan 3. Adalah 6. Tuliskan di bawah angka 7. Selanjutnya, kurangkan. 7 dikurang 6 dapat 1. Nah, selanjutnya turunkan angka 2. Jadi di sini 12 dibagi 3 dapat 4. Kemudian 4 kalikan lagi dengan 3. Nah, 4 kali 3 12. Tuliskan di bawah angka 12. Angka selanjutnya kurangkan. 2 dikurang 2 0. 1 dikurang 1 0. Nah, setelah diperoleh hasil 0, maka pembagian selesai. Nah, Ananda dimanapun berada, bagaimana kira-kira pembelajaran kita hari ini? Semoga apa yang telah kita pelajari dan kita bahas hari ini bisa Ananda pahami dengan mudah. Oke, dan bisa Ananda amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke Ananda, sekian saja kita akhiri dengan membaca hamdalah. Sampai jumpa lagi bersama Ibu di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.